Oke teman-teman, langsung saja kita buat project baru. Kita beri nama main menu. Untuk project namanya ini itu terserah, tergantung kesukaan kalian apa. Ini hanya digunakan untuk menandakan nama folder nanti biar gampang dicari. Di sini ada lokasi. Lokasi ini adalah lokasi penyimpanan. Silakan teman-teman pilih lokasi penyimpanan sesuka hati teman-teman, di mana teman-teman anggap itu mudah. Di sini ada template. Di sini saya menggunakan yang 3 dimensi, teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman kita create project. Oh iya, teman-teman, sebelumnya mohon maaf. Di sini untuk nama folder main menu itu sudah ada. Jadi saya akan memberi nama menu. Kita create. Oke. Oke, ini adalah tampilan awal dari Unity Project. Di sini ada inspektor, ada service, di sini ada menu run, menu pause, dan menu lanjut. Kemudian di sini ada beberapa menu pilihan. Di sini ada file, edit, asset, game object, component window. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini karena kita akan membuat sebuah tampilan main menu pada aplikasi yang akan kita bangun nantinya. Jadi di sini kita perlu mengatur di bagian build setting ya. Kita pilih bagian Android, kemudian kita pilih switch platform. Oke, ketika switch platform berhasil, logo dari Unity ini sendiri akan berpindah di bagian Android ya teman-teman. Oke, kemudian kita perlu menambahkan sebuah bahan yang akan kita gunakan nanti. Di sini saya sudah ada 2 button, yaitu button utama dan button kembali, dan di sini ada 2 background ya teman-teman. Oke, jadi untuk bahan-bahannya ini sendiri kalian bisa mendownloadnya di Google. Langsung saja saya akan copy foldernya ini. Cara memasukkannya seperti ini ya teman. Kita copy, kemudian kita buka folder menu project tadi, kita masukkan ke dalam folder asset, kemudian kita paste di dalam sini. Nah, ini kan sudah ada teman-teman. Tetapi format dari bahan-bahan ini itu tidak akan terbaca oleh Unity. Jadi nantinya dia akan, ketika kita buka Unity, maka dia otomatis akan mengimport dan membuat sendiri file dari bahan-bahan itu, agar bahan-bahan tersebut dapat dia baca di dalam sini. Begitu teman-teman. Nah, di sini sudah muncul ya bahannya. Nah, di sini. Di sini masih merupakan folder ini, folder JPEG, folder gambar ya. Untuk merubahnya, kita harus melakukan seperti ini. Kita klik satu di sini, kemudian kita tahan tombol kontrol, kemudian kita klik lagi semuanya ini. Kemudian kita pilih tekstur tipenya menjadi sprite 2D NUI ya. Kemudian kita pilih apply. Oke, dia otomatis akan jadi seperti ini. Di sini seperti ada logo media ya teman-teman. Oke, ini menandakan bahwa bahan-bahan ini sudah bisa kita masukkan menjadi background atau kita desain dalam project Unity-nya kita. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita harus memasukkan sebuah panel baru. Caranya kita klik kanan di bawah sini, kemudian kita pilih UI, lalu kita klik bagian panel. Nah, dia akan seperti ini. Nah, ini kan teman-teman kalau bisa lihat
Ini kan seperti ini tampilannya ya. Caranya kita tahan tombol Alt, agar lurus teman-teman. Dia seperti ini masih ya teman-teman. Kita perkecil dulu, atau biar lebih mudah kita klik 2 kali bagian panel. Nah, maka akan seperti ini. Tetapi ini kalau teman-teman lihat ini terbalik ya. Kita buktikan. Oke. Di sini pilih pada bagian panel, di sini ada tulisan source image. Nah, kita masukkan sebuah background. Nah, ini kan teman-teman perhatikan background di sini itu karakternya ada di sebelah kanan kita ya, tetapi di sini di sebelah kiri kita. Nah, ini kan terbalik. Caranya untuk memposisikan dengan baik, kita tinggal klik bagian sini, atau dengan cara yang kedua, yaitu menekan tombol Alt, kemudian kita klik, kita putar, kita tahan terus tombol Alt-nya, kita klik, kita putar. Nah, akan seperti ini. Kita tinggal sesuaikan saja teman-teman. Nanti di sini kita lihat teman-teman. Di sini karakternya terlihat seperti transparan ya. Mengatasi hal tersebut, kita pilih bagian bentar teman-teman, saya cari dulu ya. Kita pilih. Oh ya, kita klik bagian color. Kemudian di sini ada tulisan RGBA. Pada bagian A-nya, kita di sini kan posisinya ada 100 teman-teman. Kita fullkan. Oke, menjadi 255. Ya, sudah seperti ini. Maka otomatis ketika di sini kita klik game, dia tidak akan transparan lagi teman-teman. Dia akan sudah jadi seperti ini. Oh ya, sekedar info bahwa di sini ketika kita klik game, di sini terdapat resolusi HP teman-teman sendiri. Di sini saya berpatokan pada Oppo A57. Kita lanjut teman-teman. Sekarang kita sudah memiliki background ya. Langkah selanjutnya, kita biar lebih mudah, kita rubah dulu di sini namanya, misalnya background. Oke, background. Nah, di sini kita akan menambahkan button dan teks. Misalnya teks untuk pengenal ya teman-teman. Biasa dibilang itu judul. Oke. Di sini kita tambahkan sebuah teks baru. Teks. Nah, di sini teman-teman. Oke. Kemudian untuk mengedit teks ini, di sini ada tulisan teks. Kita tinggal tulis saja, misalnya main menu atau apa terserah teman-teman. Kalau di sini saya akan menggunakan nama channel saya, Studio Tutor. Kemudian di sini ada jenis font. Di sini teman-teman hanya memiliki sebuah font saja, yaitu font Arial. Jika teman-teman ingin menambahkan font lain, teman-teman bisa mendownloadnya di internet, di Google ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini ada font stylenya. Di sini ada normal, bold, italic. Jadi di sini saya pilih bold saja. Di sini ada ukurannya kita beri misalnya 25. Oke, 25. Di sini ada alignnya teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa mengatur paragraf teman-teman itu mau teman-teman letakkan di bagian mana. Kalau saya di sini memilih rata tengah dan posisinya itu di bagian pas-pas di tengah ya teman-teman. Saya merubah dulu warnanya. Silakan teman-teman berkreasi sendiri dengan hasil teman-teman ya. Iya. Saya akan memiliki warna ini ya teman-teman. Lucu. Warna-warna yang disukai sama cewek teman-teman.
Oke, Studio Tutor. Saya akan meletakkannya di bagian posisi sini, Studio Tutor. Nah, ini kita rubah dulu biar gampang. Judul. Nah, sekarang kita akan menambahkan button baru, ya. Oke, langsung saja kita klik kanan, pilih UI, kemudian pilih button. Oke, kita atur dulu seperti ini ya, teman-teman. Pilih button. Kemudian di button ini, di sini ada terdapat teks. Ini teks ini bisa kita edit seperti halnya dengan teks yang di atas. Jadi kita tulis saja di sini, misalnya play. Kemudian ukurannya jangan dulu ya. Kita masukkan dulu backgroundnya ya, teman-teman. Di sini kita klik kembali, kita kembali klik button sini. Kita beri nama dulu, yaitu button play. Kemudian di sini ada source image, UI sprite. Nah, itulah gunanya tadi kenapa kita harus merubah tekstur tipe sprite menjadi sprite. Karena source image ini membaca format sprite, makanya kita harus merubah tipe dari bahan-bahan ini menjadi sprite. Ya, langsung saja teman-teman kita drag, kita masukkan ke dalam sini. Ya, akan seperti ini. Tinggal kita sesuaikan. Ya, seperti ini kira-kira ya, teman-teman. Kita atur dulu. Nah, oke teman-teman. Sekarang untuk membuat tombol selanjutnya, caranya mudah, kita tinggal klik kanan ini, kemudian kita pilih duplikat. Kita duplikat 3 menjadi 3 ya. Ini kita rubah menjadi about misalnya. Kemudian ini kita rubah menjadi keluar atau exit. Oke. Kemudian teksnya kita juga rubah menjadi tulisan about. Kemudian sama halnya dengan exit. Oke. Sekarang kita sudah punya 3 tombol. Nah, untuk menggesernya, teman-teman jangan menariknya seperti ini lagi, karena takutnya itu tidak rata ya, teman-teman, tidak maksimal. Nah, itu seperti itu jadinya. Jadi, untuk menariknya, teman-teman klik tombol yang paling atas, atau teman-teman merubah dulu sininya di bagian sini. Kita rubah bagian sini ya. Ya, dia akan seperti ini. Kemudian teman-teman klik tombol yang ingin teman-teman pindahkan. Oke. Misalnya tombol about, di sini kita mau pindahkan ke bawah ya. Kita mau geser. Nah, ini seperti ini. Dia akan tergeser. Nah, oke. Kita pindahkan ya. Oke. Kemudian tombol exit kita pindahkan. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman nanti mengkreasikan sendiri. Saya di sini hanya memberitahu bagaimana cara simple membuat main menu pada Unity. Oke teman-teman, sekarang kita sudah membuat tampilan awal. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya biar kita mengklik tombol ini kita bisa masuk ke dalam menu selanjutnya. Nah, di sini saya minta teman-teman dulu melakukan save dulu projectnya, teman-teman. Save. Bang, kenapa tadi kita sudah buat project, nama projectnya menu, tapi di sini kita save lagi? Ya teman-teman, karena sebelumnya itu kita membuat menu itu untuk menandai bahwa folder project kita berada di folder menu ya, dalam penyimpanan ya. Jadi untuk ini aset-aset yang ada dalam sini kita harus melakukan save kembali agar kita lebih mudah nanti dalam pemanggilan form-form di dalam paket ini sendiri. Kita misalnya simpan namanya yaitu main menu. Oke, main menu. Sekarang pertanyaannya, Bang, apakah aset main menu ini ketika kita klik about, kita buat lagi
aset baru yang namanya about. Itu tidak perlu teman-teman seperti itu, karena itu akan memboros memori, bisa dibilang boros ya teman-teman. Kita cuma perlu menduplikat bagian background ya, kita duplikat saja langsung ya, kita ubah namanya menjadi about. Oke, sekarang kita sudah punya dua. Nah, di sini bagian background kita unchecklist dulu. Nah, ini teman-teman, ini sudah about. Tinggal kita edit aja teman-teman. Di sini bagian judul kita misalnya taruh namanya about. Oke, kita atur posisinya biar di tengah-tengah seperti ini. Kita rubah dulu background ya, biar agak beda. Oke teman-teman, seperti ini kira-kira ya. Oke, nah ini kan about. Jadi ketika kita nanti jalannya aplikasinya, ketika kita klik tombol about, maka dia akan masuk ke dalam sini. Jadi kita tidak memerlukan lagi tombol yang namanya tombol play, tombol about. Kita hanya memerlukan satu buah tombol saja. Nah, itu juga bukan tombol exit teman-teman. Di sini kita rubah menjadi tombol back. Oke, kita rubah namanya menjadi back. Kemudian kita rubah model buttonnya. Ini kan masih model button utamanya ya teman-teman. Kita rubah menjadi button kembalinya seperti ini, kira-kira seperti ini. Oke. Oh, keliru. Kita letakkan di bagian sini. Oke, sekarang kita tinggal memberi isi dari about-nya. Isinya kita tinggal klik about, klik kanan, pilih UI, kemudian text. Di sini kita perbesar dulu, kita atur dulu. Nah, di sini teman-teman silakan isi berdasarkan aplikasi teman-teman sendiri. Misalnya saya di sini berikan saja oke teman-teman, kira-kira saya akan memberikan about tulisan about seperti itu. Jadi teman-teman itu terserah teman-teman mau bagaimana isinya. Di sini saya akan merubah dulu fontnya teman-teman biar kelihatan jelas. Oke, karena ini masih tertimpa seperti ini, sekarang kita akan tebalkan tulisannya. Kemudian kita rubah warnanya biar kelihatan. Kita mau pakai warna ini ya, atau biru tidak kelihatan ya. Kita mau pilih warna dulu, ini aja. Oke, ini aja. Oke, berarti ini kita mau rubah jadi warna biru. Oke, seperti ini kira-kira teman-teman. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua buah form di dalam satu aset. Kita save dulu. Di sini kita aktifkan dulu. Seperti ini. Wow. Kita hanya perlu dua ini dulu ya teman-teman. Karena kita hanya mau coba tombolnya ini masuk apa tidak. Untuk tombol play kita belum buat. Insya Allah kita akan buat pada video selanjutnya. Ini akan masuk ke bagian utamanya, yaitu bagian augmented reality-nya.
teman-teman. Oke, kita akan melakukan codingan. Kita di sini buat folder baru dulu, atau langsung saja kita buat C# ya, dengan nama main menu. Silakan teman-teman buka script ini, editor ini menggunakan monodevelop atau menggunakan Visual Studio. Langsung saja kita klik 2 kali atau enter aja. Kita klik 2 kali saja. Ini dengan sendirinya akan terbuka. Oke, Visual Studio. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman. Oke, jadi di sini terdapat 3 library utama dari Unity. Kemudian di sini ada public class, di sini ada void start, di sini ada void update. Nah, untuk menghubungkan untuk menghubungkan tombol-tombol ini agar bisa dilihat sebagaimana mestinya ya teman-teman, kita perlu menambahkan di bawahnya using Unity Engine .ui, kemudian di sini kita perlu menambahkan sebuah public game object about BG ini nama variabel ya teman-teman. background artinya background. Public game object about titik koma. Nah, di void star-nya kita bg titik set aktif dalam kurung true titik koma, seperti ini. About titik set aktif dalam kurung false titik koma. Nah, ini maksudnya public game object bg dan public game object about. BG itu menandakan bahwa desain UI yang bagian background itu akan disimpan di nilai BG, dan desain UI bagian about itu akan disimpan di variabel about. Nah, di sini terdapat void start BG titik set aktif true, about titik set aktif false. Ini maksudnya variabel BG ini background itu ketika programnya dijalankan itu akan terset aktif. Maksudnya dia akan tampil seperti ini. About titik set aktif false, ini variabel about itu akan dia set mati atau false, seperti itu teman-teman. Kita tidak perlu void update di sini, jadi kita hapus saja. Sekarang kita tinggal masukkan fungsi dari tombol button. Oke, sekarang kita akan membuat fungsi dari tombolnya. Di sini kita akan membuat fungsi dari tombol about dulu ya, sama tombol exit aja. Jika tombol play ini itu sebenarnya sama saja, cuman untuk form dari play ini kita tidak bisa satukan seperti ini lagi ya teman-teman, karena dia sudah bisa dia akan menggunakan akun Vuforia seperti itu teman-teman. Dan saat ini saya belum membuat markernya, jadi kita hanya memberitahu
kita hanya ingin mengetahui bagaimana caranya mengaktifkan tombol-tombol ini agar dapat berfungsi ketika diklik. Oke, di sini langsung saja kita ketik public void about clicked tunggu ya teman-teman, saya agak lupa dia punya bentar. Seperti ini. Nah, ini terdapat error ya teman-teman kita karena kita lupa memberikan seperti ini. Ya, sekarang sudah tidak error. Di sini public void about clicked. Nah, untuk perintah dalam clicked-nya ini kita copy saja bagian ini. Kemudian kita pastekan dalam sini. Tapi di sini kita balik di sini true. Dan di sini false. Seperti ini. Untuk tombol keluarnya public void exit clicked buka kurung tutup kurung kurawal. Sini application titik quit kurung titik com. Oke, seperti ini teman-teman. Kita langsung saja kita save, tekan Ctrl S biar gampang. Kita akan kembali ke Unity-nya. Nah, di sini akan otomatis loading ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan. Di sini akan memutar dan dia sementara prosesnya compile-nya sudah berhasil teman-teman. Nah, kita coba running. Nah, di sini kita klik, ternyata belum bisa ya teman-teman. Kenapa? Karena kita belum memasukkannya. Di sini kita perlu menambahkan sebuah objek baru. Kita beri nama, misalnya main menu. Ya. Kemudian langkah selanjutnya, script ini kita akan drag ke dalam objek ini. Ya, akan seperti ini. Di sini terdapat BG dan about. Nah, di sini apa yang diisikan? Kita drag bagian background ke dalam BG. Kita drag bagian about ke dalam about. Oke. Sekarang pada tombol about kita scroll ke bawah, kita di sini terdapat ada on click. Kita tambah, kemudian kita drag ke dalam sini. Kemudian kita pilih main menu, kita cari about. Ini ada ya teman-teman, about clicked. Oke. Sekarang iya teman-teman, saya lupa menambahkan tombol kembalinya. Bentar ya teman-teman. Begitu juga tombol exit. Kita pilih exit mana ya, ini exit. Oke. Sekarang kita coba dulu apakah dia berfungsi atau tidak. Oke, playnya tidak karena memang kita tidak mau kore-kore ini about-nya. Exit dulu. Exit ini tidak bisa ya teman-teman. Karena apa? Program ini exitnya akan berjalan ketika dia sudah terbuild menjadi file APK dan dia siap diinstal di Android ya teman-teman. Jadi di sini dia tidak bisa exit, tetapi codingannya itu sudah betul ya teman-teman, seperti itu. Ini about. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Tapi di sini kurangnya adalah tombol back. Sekarang kita akan mencoba membuat tombol kembalinya. Di sini kita unchecklist dulu. Kita checklist bagian about. Kemudian di sini kita buka lagi Visual Studio-nya. Kita tambahkan saja public void back
back, klik cut, buka kurung, tutup kurung ke awal seperti ini. Kemudian kita pilih yang awal, kita pastikan saja sini. Ya, kita save langsung saja. Di sini akan compile otomatis. Kita tunggu dulu beberapa detik. Nah, sekarang pada tombol back di sini kita masukkan seperti tadi ya. Di sini ada empty, kemudian kita masukkan ini kita pilih main menu, kita pilih back, klik oke. Ini sudah jadi ya teman-teman. Sekarang kita save dulu. Walaupun dia seperti ini, tapi ketika dia di running nanti, dia akan menjadi tetap akan muncul awal yang ini, play, about, back, about, back. Oke, terima kasih.